Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, tawuran perang sarung memakan korban, remaja di Lampung tewas. Seorang remaja meninggal dunia usai tawuran perang sarung di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Korban ini berinisial LRF, 14 tahun, meregang nyawa akibat perang sarung yang terjadi pada Senin 18 Maret 2024 pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Salah satu warga, yakni Dendi, mengatakan saat itu korban terlibat tawuran perang sarung bersama dengan remaja sebaya lainnya. Ia menyebut korban sempat dibawa ke bidan desa Kecapi, Kalianda, Lampung Selatan. Hanya saja bidan tersebut tidak sanggup menanganinya, lalu korban dibawa ke RSUD Depo Pasar Kalianda. Namun naas nyawa korban tidak dapat tertolong. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwajib mengenai penyebab kematian korban. Ada apa? Dengan Bapak siapa? Pak Henry ya Pak ya? Sebagai ayah korban ya Pak ya? Hotman Paris berkunjung ke rumah korban roda paksa yang berada di Lampung Utara. LBH atau Lembaga Bantuan Hukum 911 Hotman Paris mengunjungi NAP, 15 tahun, korban roda paksa 10 pemuda di Lampung Utara. Putri Maya Rumanti yang merupakan perwakilan LBH 911 Hotman Paris menyambangi rumah korban di Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara pada Senin 18 Maret 2024. Putri mengaku prihatin atas musibah yang dialami oleh NAP. Terlebih anak seusia NAP ini harus menanggung beban yang cukup berat dan setelah mendengar ceritanya ia merasa sangat miris. Dalam kesempatan itu pula Putri memberikan support dan semangat kepada korban. Ia berharap pemerintah dan kepolisian dapat membantu korban mencari keadilan. Ia juga berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga ke pengadilan. Sementara itu Kanit PPL Polres Lampung Utara Ibda Darwis menyebutkan akan terus memburu 4 pelaku yang masih menjadi buron. Sudah menyempatkan diri mewakili dari Pak Hotman Paris dan kami mendampingi Ananda Abel untuk mencari keadilan, dan mudah-mudahan Ananda Abel di kemudian hari nanti bisa bangkit kembali, hilang rasa traumanya ya, semangat sekolah lagi ya Abel, semangat ya gitu ya. Jadi tetap harus juga masyarakat itu tetap peka dengan sekitar, tidak boleh membuli nanti ketika Abel sudah pulih atau yang lainnya juga, korban-korban yang lainnya, untuk tetap kita support supaya masa depan mereka bisa didapatkan ya. Hari ulang tahun ke-60 Lampung, sejumlah pejabat ziarah ke makam dan tabur bunga di TMP. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-60 Provinsi Lampung, sejumlah pejabat mengikuti upacara di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Lampung, Bandar Lampung pada Selasa 19 Maret 2024. Upacara tersebut dipimpin oleh Sekprov Lampung Fahrizal Darmanto yang juga bertindak sebagai Inspektur Upacara Ziarah Makam dan Tabur Bunga. Upacara tersebut digelar untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah melebur dan juga telah kemerdekaan Republik Indonesia membentuk Provinsi Lampung. Dari kepala dan ada pun yang hadir di antara lain ada Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas BMBK, Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan, Direktur
DAM, yakni Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Sekretaris Dinas KPTPH. Manajemen aparatur sipil negara di lingkungan Diduga korsleting listrik SMP 1 Muhammadiyah Gisting Tanggamus kebakaran. Bangunan SMP 1 Muhammadiyah Gisting Kabupaten Tanggamus Lampung hangus terbakar pada Selasa 19 Maret 2024. Terbakarnya gedung SMP 1 Muhammadiyah Gisting ini disebabkan karena adanya korsleting listrik dari salah satu ruangan yang ada di lokasi tersebut. Asmuni selaku Kabid Penyelamatan Pemadam dan juga Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanggamus mengatakan kebakaran di SMP 1 Muhammadiyah Gisting ini terjadi pada pukul 3.30 dini hari. Asmuni juga mengungkapkan pihaknya menerjunkan 3 armada mobil damkar ke lokasi kebakaran. Asmuni juga turut menjelaskan kronologi terjadinya kebakaran di SMP 1 Muhammadiyah Gisting tersebut. Kebakaran ini diduga karena adanya korsleting listrik dari kantin yang berada di gudang dan juga di gedung belakang sekolah. Api yang muncul dari kantin itu dengan cepat merambat ke ruangan yang berada di sebelahnya, sehingga terdapat 2 ruangan lainnya yang berdampak paling parah akibat kebakaran pada pagi tadi. Ya pintu Bu, itu tengahnya Bapak itu pintu. Jadi kita kalau istirahat lewat ke sana jebol sana. Kan jajannya di sana. Berikut ini ada informasi terkait THR ASN Bandar Lampung yang akan cair 10 hari sebelum Lebaran. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyebut Pemkot Bandar Lampung akan membayarkan tunjangan hari raya aparatur sipil negara di lingkungan setempat pada 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tak hanya THR, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana pun mengaku akan membayar tukin ASN Pemkot Bandar Lampung. Sementara itu, Kadisnaker Pemkot Bandar Lampung Muhammad Yudisa dikonfirmasi Tribun Lampung mengenai THR yang harus dibayarkan pihak swasta ke perusahaan. Ia mengaku masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Langsung dari tribunnews.com, Kementerian Ketenagakerjaan segera menertibkan surat edaran atau SE tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Adapun surat edaran ini ditunjukkan kepada para gubernur di seluruh Indonesia yang kemudian akan mensosialisasikan kepada para pelaku perusahaan. Nanti mungkin akan kita keluarkan, juga gaji 14 kita akan keluarkan, dan juga tenaga kontrak juga kita keluarkan. Sama 22 Maret ini pun atau gimana? Kalau THR nanti dong, 10 hari. 10 hari.
Berikut ini ada kopi Cuban Metro yang menjadi langganan ASN hingga wali kota Metro. Kopi Cuban Metro menjadi salah satu usaha mikro kecil menengah atau UMKM di bumi Saiwawa yang menjadi kegemaran aparatur sipil negara. Bahkan wali kota Metro Wahdi pun kerap berkunjung ke sini. Pemilik Kopi Cuban Metro, Adis Pratama mengatakan, kedai kopi miliknya itu kerap didatangi oleh ASN bahkan wali kota Metro. Menurutnya, Kopi Cuban Metro itu memiliki keistimewaan tersendiri. Adis menyebutkan dalam sehari bisa mendapatkan 7 sampai dengan 80 bungkus kopi. Ia mengatakan rata-rata pembeli yang datang ke kedai kopinya itu membeli secara take away atau dibawa pulang. Pegawai Dinas Perhubungan Metro itu juga mengatakan terdapat beberapa varian kopi di tempatnya, yaitu Cuban pertama, Cuban kedua, Cuban ketiga, Cuban terakhir, dan all in. Khusus untuk bulan suci Ramadan, ada promo untuk konsumen. Kopi Cuban Metro ini terletak di Jalan AR Prawinegara Metro atau di depan Mus Burger. CS2 Bang. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita lampu terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.